Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria kelahiran Pulau Karimun, persisnya di kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beliau berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan. Kerasnya kehidupan memaksa beliau untuk berjuang sejak kecil dengan membantu ibunya berjualan otak-otak ikan dan kue lobak goreng. Beliau menempuh pendidikan ekonomi manajemen di Universitas Parahyangan Bandung dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi. Sempat bekerja di Astra, Bank Lipo di Jakarta, dan 10 tahun terakhir menjabat sebagai direktur perusahaan Springbed di Pekanbaru. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan keagamaan dan merupakan salah seorang pendeta di salah satu gereja di Pekanbaru. Di kota inilah beliau mengenal bisnis Tiens dan mulai bergabung serta menjalankannya dengan serius. Hingga saat ini reward Tiens yang telah diraihnya adalah motor, mobil niaga, cash reward car, cash reward yacht, serta jalan-jalan gratis ke 16 negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu grupnya meraih sukses trip dan reward motor serta jalan-jalan gratis lainnya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Willianto. Apa kabar Bapak semua? Beri aplaus buat Anda semua yang luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Willianto. Nah, senang sekali hari ini saya boleh hadir ke kota Anda untuk sharing dengan Anda. Siap kita mulai? Baik, Bapak Ibu, saya mau bawakan materi ini supaya Bapak Ibu kita semua sukses bersama-sama. Setuju nggak? Kita keluar negeri bersama-sama, kita jalan-jalan gratis bersama-sama. Nah, lewat Tiansi dan One Vision tentunya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya beri satu materi judulnya adalah memperlengkapi orang lain untuk kesuksesan bersama. Katakan bersama. Kurang semangat, katakan bersama. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu kalau saya bilang Banjarbaru, Anda bilang yeah. Boleh? Banjarbaru. Yeah. Bukan yes, bukan yes. Iya. Banjarbaru. Yeah. Sampai tangannya gini-gini. Banjarbaru. Yeah. Oke, tepuk tangan benar semua ya. Memperlengkapi orang lain untuk kesuksesan bersama. Pertanyaannya, mengapa saya perlu memperlengkapi orang lain? Karena saya ingin sukses. Saya mau tanya Bapak Ibu, Anda yang ada di ruangan ini, untuk apa Anda bergabung di Tiansi, terus tidak mau sukses? Loh, kok gitu tanya Pak Willy? Karena gini, motivasi orang ke sini berbeda-beda loh Pak. Ada orang bergabung di bisnis ini, ingin cari jodoh. Betul nggak? Udah lama nggak ada jodoh, ke sini mau cari jodoh. Begitu dapat jodoh dia berhenti. Ngapain Pak? Menikah. Habis itu ya tinggalkan Tiansi. Ada orang yang kesini hanya untuk sekedar menunjukkan siapa dia. Hanya untuk bermain-main. Karena di luar sana nggak ada tempat main katanya. Nah, jadi kesini untuk bermain-main. Nah Bapak Ibu yang saya masukkan adalah tentu kita semua punya satu tujuan yang khusus ketika kita bergabung di usaha TNC dan One Vision ini. Setuju nggak? Karena kita mau sukses. Oke. Bisnis kita bisnis network marketing. Anda tidak bisa sukses sendiri. Kalau sukses sendiri, bukan bisnis network marketing. Jualan sayur di pasar bisa sukses gak? Bisa. Anda sukses sendiri. Anda buka toko sepatu bisa sukses gak? Bisa. Tapi Anda sukses sendiri. Anda buka kedai makan, jual ayam penyet, ayamnya dipenyetin gitu. Terus Anda sukses gitu. Bisa gak kira-kira? Bisa. Tapi Anda sukses diri. Nah hari ini kita belajar tentang bagaimana kita sukses bersama-sama. Karena inilah inti daripada bisnis kita. Setuju? Oke, kita lihat sama-sama. Saya berikan satu statement yaitu team win, we win. Tim menang, kita menang. Bapak Ibu, bisnis network marketing adalah bisnis yang dibangun dengan tim. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda diajak ke bisnis ini untuk menjadi seorang pebisnis. Anda bukan pedagang. Kalau orang pedagang, fokusnya jualan. Jual, buka lapak, jual, bungkus, pulang. Loh, itu kan jualan. Pedagang sayur di pasar disebut pedagang. Makanya tadi ada yang berkenalan nama saya Budi, latar belakang pedagang. Kenapa dia nggak berani sebut dirinya pebisnis? Karena dia sendiri. Kalau pebisnis, bangun jaringan. Coba. Ada tangan? Yuk, salamin dong. Berarti Anda nggak bangun jaringan. Ingatin dia sampai goyang-goyang tangannya. Bangun jaringan bro, bangun aset.
Bangun aset. Bapak Ibu, kalau Anda lihat grupnya Transmart, Anda lihat grupnya Bank Mega, Anda lihat grupnya Bapak Khairul Tanjung, karyawannya bahkan jutaan orang. Perusahaannya besar sekali, ada bank, ada supermarket, ada segala macam. Saya mau tanya, Khairul Tanjung sendiri atau rame-rame? Sendiri apa rame-rame? Anda ngomongnya kok nggak berani sih? Berarti Anda selama ini sendiri ya? Sendiri apa rame-rame? Tepuk tangan rame-rame ya. Bahkan ya maaf, saya bukan perokok juga. Iklan rokok aja bilang apa? Asiknya rame-rame. Nah, kita lihat sama-sama tim win, we win. Siapa yang harus Anda perlengkapi? Tim Anda. Siapa yang harus kita perlengkapi? Tim Anda. Karena kalau tim Anda menang, Anda pasti menang. Anda kalau bisa bawa 2 orang berangkat ke luar negeri gratis, Anda kemungkinan besar berangkat nggak? Berangkat. Anda kalau bantu 2 orang terima reward, Anda kemungkinan dapat reward nggak? Kemungkinan dapat reward. Kalau Anda bantu 4 orang dari jalur berbeda, kaki berbeda, 4-4-nya bintang 8, Anda God Lion nggak kira-kira? 4-4-nya God Lion, Anda director nggak? 4-4-nya Crown, Anda Majesty nggak? Tepuk tangan buat Majesty yang ada di Banjarbaru. Banjarbaru! Yeah. Oke, udah lanjut. Nah, Bapak Ibu, tujuan daripada materi ini saya membantu Anda untuk temukan leader yang efektif. Sekali lagi, leader yang efektif. Apa itu leader yang efektif, Bapak Ibu? Siapa yang disebut dengan leader yang efektif itu? Yang pertama adalah orang yang sevisi. Bapak Ibu, ngomong-ngomong gak semua orang punya visi loh. Banyak orang yang punya motor sudah cukup. Banyak orang yang sudah royal, dia katakan, yes, saya sudah royal, luar biasa, perjuangan saya sangat luar biasa, dahsyat. Dia merasa itu udah cukup, maka 15 tahun dia royal, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda merasa crown Anda baru mulai, royal baru pemanasan, bro. Pemanasan ibaratnya olahraga. Aduh, bro. Saya ini baru lari 1 jam loh, bro. Biasanya saya lari 15 jam. Karena Anda mau sukses. Sukses yang besar perlu pertarungan yang hebat. Sukses yang mulia perlu pertandingan-pertandingan yang luar biasa. Dan Anda perlu berlatih lebih hebat. Bapak Ibu, siapa leader yang efektif? Leader efektif adalah orang yang pertama, orang yang sevisi. Bapak Ibu, visi kita bisnis ini adalah bangun aset supaya suatu hari Anda bisa passive income, Anda bisa pensiun. Loh, kita kan suatu hari pasti pensiun. Anda bekerja maupun tidak bekerja, penghasilan tetap mengalir. Nah, yang kedua adalah orang yang mau bangun aset dengan PBO. Bapak Ibu, banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan juga dalam proses membangun bisnis ini. Ada orang yang pakai cara-cara masing-masing, tapi Bapak Ibu sekali lagi, menurut saya, orang yang sevisi, leader yang efektif adalah leader yang mau bangun aset dengan PBO. Tepuk tangan buat Anda semua yang ada di ruangan ini. Saya percaya Anda semua adalah CP-CP yang udah qualified, nggak sembarangan orang, Bapak Ibu. Anda bukan lagi sekedar 15 planner, tapi Anda adalah CP. Tepuk tangan buat CP ruangan ini. Oke, para pemimpin besar mencari dan menemukan leader yang potensial, kemudian mengubah mereka menjadi pemimpin yang baik atau efektif. Bapak Ibu, di bisnis ini kita temukan. Sekali lagi kita temukan. Banyak orang begini Bapak Ibu. Dia presentasi, dia mulai bisnis ini, dia jalankan dengan sungguh-sungguh. Di awal dia temukan 4 orang. Begitu dia temukan 4 orang, dia menganggap 4 orang ini adalah 4 orang yang segala-galanya. Orang inilah yang akan menemani dia sampai puncak kesuksesan. Padahal orang yang pertama Bapak Ibu, dia bergabung karena diabetes Bapak Ibu. Diabetesnya 500 Bapak Ibu. Ngerti nggak? Tahu nggak orang diabetes? Bisa bertahan kira-kira? Saya tidak tahu ya. Umur bukan satu persoalan. Tapi orang yang sakit-sakitan, kena diabetes 500, ya mudah-mudahan dengan produk TNS dia sembuh. Tapi Bapak Ibu jangan naruh harapan terlalu tinggi dengan dia. Yang kedua, temu lagi seorang ibu-ibu, umur 84 tahun Bapak Ibu. Sakit jantung Bapak Ibu, penyempitan pembuluh darah, pakai produk TNS sembuh.
join team, serius mau jalankan. Anda sangat fokus dengan dia. 83, 84 tahun kira-kira bisa bertahan berapa lama hidup? Saya nggak ngerti juga Bapak Ibu. Ngerti maksud saya? Yang ketiga sangat muda, umur 17 tahun. Baru SMA kelas 2. Anak SMA. Panas membara. Hangatnya luar biasa. Tetapi hangat-hangat tai ayam. Hari ini TLC luar biasa, jaya, sukses, go Diamond. Besok, bro, kamu nggak datang OB bro? Oh sorry bro, saya masih di sekolah. Padahal bukan sekolah Bapak Ibu, pacaran. Bro, besok jangan lupa lo ya, visa seminar kamu ambil tiket. Kamu kok nggak nampak? Iya, sebentar. Saya ini ngantar mama ke pasar. Padahal di rumah lagi main game. Terakhir, calon istri, masa depan, sama-sama dari kecil, sehidup semati, belum menikah sih memang, join gitu, membership silver, wah ini pasti dukung saya ini pasti sama-sama sama Elite Majesty ini pasti calon director saya ini, mati-matian, nggak taunya Bapak Ibu, dengar Netpi nggak pernah Bapak Ibu. Datang OP nggak pernah Bapak Ibu, tiap hari cuma repotin aja, pulang kerja minta dijemput. Begitu bonus keluar dia tahu aja bonus keluar tanggal 17 dia disuruh aja makan gitu. Dia tahu aja tanggal 18, dia tahu kapan bonus sharing cair. Dia tahu aja kita itu kapan pulang dari luar negeri. Langsung ditanyain mana oleh-olehnya, datang pertemuan nggak mau, Netpi nggak pernah, segala macam nggak pernah. Terus Anda anggap 4 orang itu adalah orang yang akan membawa Anda ke puncak kesuksesan, mimpi. Coba, salam kiri kanan bilang mimpi loh bro. Ngerti nggak maksud saya? Yang ngerti boleh bilang yeah. Anda perlu temukan leader yang efektif. Leader yang efektif adalah leader yang sevisi, yang mau bangun aset dengan PBO, orang-orang yang punya komitmen. Bapak Ibu, kalau Anda tidak komitmen dengan bisnis Anda, siapa mau komitmen dengan Anda? Saya kalau buka toko nih, saya buka toko sepatu nih. Saya adalah orang yang akan buka toko, duduk di situ, bersihin kaca, sekalipun karyawan saya datang nggak datang, saya tetap buka karena itu toko saya. Mengerti nggak? Coba lihat sebelah kanan, lu ngerti nggak sih bro? Dia lagi ngomong apa? Loh, berapa banyak orang yang bergabung di bisnis ini? Komitmen, royal. Bulan ini royal memang. 3 bulan lagi nggak royal. Kenapa? CP saya hilang bro. Terus CP lu 3 hilang lu nggak bisa royal. Dari mana bahasa itu? Bapak Ibu ngerti nggak maksud saya? Mau CP-nya 3 hilang atau CP 1 hilang, namanya saya komitmen, sekali loyal tetap royal. Apapun terjadi tetap royal. Kucing melahirkan tetap royal. Calon istri pergi nggak datang tetap royal. Itu namanya komitmen. Nah, Anda hanya bisa ditemukan di orang-orang yang sevisi, orang yang mau bangun aset dengan PBO. Tepuk tangan pada semua. Apa yang diperlukan Bapak Ibu? Memperlengkapi orang seperti kita naik gunung sama-sama. Kita membawa tim kita menjadi bagian dari kita. Perlu persiapan memang. Perlu dibekali. Perlu di training. Perlu dikasih tahu banyak hal. Perlu persiapan. Bagian dari tim ini yang kita akan naik ke gunung sama-sama. Menurut saya, menaiki sebuah gunung yang tinggi yang diperlukan adalah sebuah mental. Bapak Ibu, seorang pelaut disebut pelaut karena dia berani menghadapi laut. Kalau seorang pelaut tidak berani hadapi laut, dia tidak punya mental hadapi laut, jangan sebut dia pelaut. Sebut saja dia bunga. Betul nggak? Lo seorang pelaut mau berlaut, begitu lihat laut, ya Tuhan, laut besar ombak. Tuhan, Bapak Ibu, sudah, lupakan, jangan berlaut gitu. Teman-teman, Bapak Ibu semua, seorang olahragawan yang siap bertanding, dia tahu bahwa dia berlatih dan dia persiapan diri. Tibalah hari H pertandingan, dia datang untuk bertanding gitu. Dia nggak peduli menang atau kalah, yang penting saya bertanding dulu gitu. Ya doanya tetap ingin menang, tapi saya bertanding, saya datang, saya bawa mental seorang olahragawan.
Waduh, berlatih sekian tahun, datang bertanding, ya Tuhan, badannya besar kali, jenggotnya menakutkan. Ini orang ceritanya petinju loh, ngerti gak? Begitu mau tinju, ya badannya hitam betul, kayak aspal. Sudah, tolong skip. Saya next saja. Anda nggak jadi pemenang, bro. Teman-teman, sekali lagi, yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah tim dari awal adalah sebuah mental. Bapak siap? Siap ya. Memperlengkapi seperti memelihara, itu adalah sebuah proses yang tidak pernah habis. Saya hari ini bisa di Diamond, saya bisa mencapai posisi yang baik di TNC, saya memperlengkapi tim saya dengan sangat baik. Sangat baik. Artinya gini Bapak Ibu, suksesnya Anda tergantung bagaimana Anda membantu grup Anda secepatnya menjadi CP di awal. Seorang yang CP di awal adalah 1 minggu di CP jauh lebih baik daripada harus 3 bulan baru CP, Pak. Bahkan ada yang 3 tahun CP, Bapak Ibu. Ada kebayang grup Anda, Pak saya dapat prospek bagus banget, dia join Pak, silver Pak. Berapa lama CP? 3 tahun Pak. Bapak Ibu, orang 3 tahun sudah majesty Pak. Dia tahan 3 tahun baru CP. Anda sudah tahu rapornya. Semakin lama, berarti semakin lama sukses. Semakin cepat Anda bisa memperlengkapi tim Anda, dia makin cepat sukses. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu semua di ruangan ini. Anda mau tim Anda cepat sukses? Atau Anda mau tim Anda lambat sukses? Oh cepat, tepuk tangan buat yang mau cepat. Oke. Ini adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, orang yang memperlengkapi orang lain adalah orang yang dapat mengimpartasikan visi daripada bisnis ini dengan benar. Nah, yang kedua mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin yang potensial dan memberi kepada mereka kiat-kiat yang dibutuhkannya. Kiat-kiat dibutuhkannya kemudian membantu mereka di sepanjang jalan perjalanannya. Bapak Ibu, saya membangun satu jaringan saya, seorang ibu rumah tangga, dia bintang 8 saya di sebuah kota. Saya melihat ibu ini sangat semangat. Tetapi ibu ini punya kelemahan tertentu di dalam manajemen. Karena jujur Bapak Ibu, kita ini kan dari background berbeda-beda, setuju nggak? Ya tadi ada Muhammad Yusuf ya, seorang mantan penggali kuburannya. Ada teman sama saya di Facebook perasaan ya. Ada, saya pernah lihat. Tepuk tangan buat beliau. Ada juga tadi ada juga yang apa? Saya bilang ke Pak Anwar tapi main politik. wah saya jadi gimana gitu. Ada juga yang ibu rumah tangga, ada juga yang mahasiswa, ada juga yang tadi penyiar radio gitu ya. Ada juga yang mantan pegawai segala macam lah. Bapak Ibu, teman-teman semua, siapapun kita bergabung di bisnis ini, tentu kita berproses, setuju nggak? Bahkan David Beckham pun, Anda tahu David Beckham? Kalau nggak tahu, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi bergabung di bisnis Tiansi, harus jadi CP nggak kira-kira? Ya iyalah, bergabung di bisnis ini harus jadi CP di awal, kemudian jadi royal dan seterusnya. Perlu nggak berproses? Perlu, makin cepat makin bagus. Tetapi Bapak Ibu teman-teman, yang maksud saya adalah sebagai leader, kita sebagai leader tim, kita membantu tim kita untuk berhasil lewat apa? Lewat visi yang di awal yang memang. Visi dulu kita berikan. Bapak Ibu, visi yang besar perlu mental yang besar. Sekali, visi yang besar perlu mental yang besar. Bapak Ibu, kalau Anda ingin penghasilan miliaran, Anda perlu mental yang berkelimpahan. Gak bisa dengan mental-mental receh-recehan Bapak Ibu. Bapak Ibu, seorang penjual sepatu yang hebat, dia tuh tidak pernah takut ditolak. Dia jual kemana-mana, kalau orang mau tolak ya biarin, gak apa-apa. Lu gak mau beli, masih banyak mau beli. Betul gak? Orang yang mau jadi elite majesty, dia tidak pernah takut ditolak karena dia tahu sukses. Jadi penolakan adalah bagian daripada sebuah sukses besar, maka setiap hari dia akan rajin sekali presentasi Bapak Ibu. Nah, sebagai leader, kita kasih kiat-kiat ke mereka supaya mereka mengevaluasi diri. Banyak orang yang ditolak, ya betul, tolakan adalah bagian daripada sukses. Mungkin penampilannya kurang mendukung. Janganlah presentasi orang pakai daster. Orang takut. Anda bilang bisnis miliaran tapi pakai daster. Janganlah presentasi orang pada waktu Anda baru pulang dari kebun. Mandi dulu, pakai sedikit parfum. Bener gak? Waktu Anda ngomong kan ada keharuman. Belum mulai aja join. Nah, saya join sekarang.
Belum ngomong udah join Bapak Ibu. Gara-gara Anda harum Bapak Ibu. Rambut Bapak Ibu, rambut mau dirapikan Bapak Ibu, Bapak Ibu. Berbisnis profesional punya rambut yang rapi, yang baik, yang wanita juga pakai jilbab yang bagus. Jadi begitu orang belum presentasi dia sudah terkesan. Kesan pertama begitu luar biasa. Selanjutnya join lah ya. Oke, nah lihat bersama kita pasti cetak banyak gol, setuju nggak? Bapak Ibu, saya suka Real Madrid ya. Anda yang Barcelona jangan banyak ngomong di sini, oke? Ini panggung saya, oke, oke. Cuma terakhir sudah lah, Real Madrid kalah terus. Ya, kami udah nggak mau main bola. Kami sekarang fokus main pingpong, Bapak Ibu. Oke, bersama kita pasti cetak lebih banyak gol. Semua pemimpin yang baik memiliki sebuah impian, setuju nggak? Nah, impian ini Bapak Ibu dibagikan kepada orang-orang mereka supaya lewat mereka, lewat tim kita, impian kita menjadi kenyataan. Bapak Ibu, acara hari ini bisa jalan karena host couple yang luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Andi Yustana. Saya bisa sukses juga karena saya punya upline yang hebat. Saya punya Pak Happy, 3 Diamond Gold Indonesia. Saya punya Pak Louis Tendean, Director for Diamond Gold Indonesia. Nah, kalau nggak ada mereka ya, saya juga nggak ada di sini gitu. Anda bisa nangkap. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, hari ini saya mau bagikan tentang begini. Memperlengkapi orang untuk sukses tentunya Anda impartasikan visi. Nah, bicara visi, bicara mimpi. Berani bermimpi, memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Sepakat? Mempersiapkan impian, kerjakan pekerjaan rumah Anda. Bersiap-siap ketika kesempatan itu datang. Hari ini Anda sudah punya kesempatan lewat Tiansi. Anda bisa dapatkan sesuatu yang luar biasa. Anda mesti kerjakan. Mesti apa? Kerjakan. Nah, sekali lagi Anda kerjakan tidak sendiri tapi bersama tim. Bagikan impian itu berbicara tentang buatlah orang lain menjadi bagian daripada mimpi Anda. Jadi Anda ingin passive income, Anda ingin freedom, Anda ceritakan ke orang-orang sekitar Anda. Bapak Ibu, kalau Anda punya visi seperti itu, mimpi yang besar, Anda mau dapat tim yang hebat, Anda bagikan itu dengan tim Anda. Nggak semua tertarik sih menurut saya, tapi saya percaya di antaranya pasti ada orang-orang yang sangat impress dengan mimpi Anda itu gitu. Betul nggak? Pasti ada kerjasama dengan orang yang mau kerjasama. Oke, kita lihat. Bagaimana seorang pemimpin dapat menginspirasi supaya orang lain itu menjadi unggul? Menurut saya adalah menambah nilai yang sebenarnya. Inilah inti daripada memperlengkapi orang lain. Menurut saya Bapak Ibu, Tuhan menciptakan semua orang dahsyat. Semua orang itu luar biasa. Potensinya berbeda-beda. Di grup saya sendiri, masing-masing punya potensi berbeda-beda. Ada yang jago MC. Tepuk tangan buat MC kita. Pak Abu. Wow, keren. Ada yang jago komputer di belakang ngutang-atik operator. Nah, kalau ini mau jalan nggak ada operator ya nggak jalan juga kan, betul nggak? Ada yang jago manajemen, ada yang jago produk, ada yang jago alat terapi. Wah, semua luar biasa. Tetapi semua itu bergabung satu menjadi sebuah nilai yang luar biasa. Bapak Ibu, satu hal bagaimana saya dapat membantu orang lain menemui potensi mereka, temu dengan leader efektif adalah memiliki orang yang benar di tempat yang benar. Sekali lagi, memiliki orang yang benar di tempat yang benar. Disinilah saya mau kasih tahu kenapa saya cerita tadi ada 4 orang, ada umur 84, 73 yang kena diabetes, ada anak SMA. Tetapi mereka kalau tidak CP, mereka tidak royal, mereka tidak komitmen pada 7 langkah sukses, mereka bukan termasuk orang yang benar. Bisa ngerti nggak maksud saya? Bisa jadi mereka hanya seorang konsumen. Karena di bisnis ini kan ada networker, ada user, ada seller. Ada user, ada konsumen, ada mungkin orang itu hanya sekedar orang yang memang suka jualan, ya nggak apa-apa, kita pelihara juga. Sekarang kita mulai, yang terakhir adalah apa yang harus diperlengkapi. Menurut saya, yang harus diperlengkapi yang pertama adalah paradigma. Kedua adalah sikap. Yang ketiga adalah cara kerja PBO. Yang keempat adalah produk dan marketing plan Tiansi. Karena kita bisnisnya adalah Tiansi Syariah. Oke. Kita lihat, yang pertama adalah berkaitan paradigma. Saya percaya Anda sudah tahu apa itu paradigma, cara kita memandang, cara sesuatu yang menjadi acuan kita. Kalau Anda pakai kacamata hitam, Anda lihat di depan hitam semua. Kalau Anda pakai kacamata putih, ya lihat depannya bening semua, putih semua. Nah, tapi satu hal yang penting adalah paradigma ini menjadi acuan kita. Keputusan yang melanjutkan pada sebuah tindakan yang menjadi nyata nantinya.
Nah, yang saya mau bagikan, Bapak Ibu sekali lagi, paradigma kita di bisnis harus benar. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau paradigma kita salah gitu. Anda akan sangat pede, Anda akan sangat yakin, Anda akan sangat semangat, Anda akan, banyak orang bilang, Pak Widi kok semangat bisnisnya? Oh, paradigma saya dari awal benar. Saya ini kan mantan direktur Bapak Ibu, saya kerja di perusahaan besar, saya kerja sekian lama, Bapak Ibu saya pernah kerja di Astra, saya pernah kerja di Bank Lipo, terakhir saya kerja di PT ini, saya menjadi direktur pabrik Spring Bed yang punya cabang banyak sekali. Tapi yang saya pelajari begini Bapak Ibu, mengapa saya mau memilih jalurnya Tiansi Syariah? Karena saya tahu Bapak Ibu, saya tidak bisa kerja selamanya. Terus mengapa saya tidak mau buka usaha sendiri? Contoh, buka kedai makan. Atau kenapa saya tidak mau buka perusahaan bersistem? Saya baca buku The Cash Flow Quadrant. Saya dapatkan begini Bapak Ibu. Di buku itu bercerita tentang 3 cara membangun aset. Dan 2 diantaranya perlu modal yang besar. Bangun perusahaan bersistem perlu modal yang besar. Coba tepuk-tepuk bahu sebelahmu. Modal besar bro. Nah kita nggak punya modal yang besar. Saya direktur, jujur saya juga nggak punya modal yang besar. Gunung masih ada gunung lebih tinggi, betul nggak? Toko masih ada toko lebih besar. Toko besar gilas toko kecil. Toko kecil gilas diri sendiri. Kan begitu kan? Bapak Ibu gini. Ada 2 orang anak. Mereka ngobrol-ngobrol tentang masa depan mereka gitu. Nah, tapi mereka tahu bahwa masa depan mereka sesuatu yang luar biasa. Jadi 2 anak kecil ini ngobrol-ngobrol lah. Nah, 2 anak kecil ini sama-sama di sebuah klinik gitu. Di sebuah apa? Klinik. Anak yang pertama sakitnya adalah demam. Berobat ke dokter tuh pingin sehat. Anak yang kedua datang mau sunat. Nah, ada yang pertama ngobrol lah sama yang anak kedua ini. Oh, kamu demam ya? Kalau demam bagus, cocok ini berobat ya, benar selesai. Lalu anak kedua bilang, kamu demam, kamu minum obat ya, 3 hari juga sembuh, selesai. Nah ada yang kedua ngobrol sama anak yang pertama, dia bilang begini, wah kamu mau sunat ya? Saya dulu sunat waktu umur 1 tahun. Ibu saya baik, umur 1 tahun sudah sunat. Tapi yang terjadi apa? 1 tahun saya tak bisa jalan. Ngerti gak ceritanya? Ya kalau umur 1 tahun sunat ya 1 tahun gak bisa jalan wajar dong. Kalau umur 1 tahun belum pandai jalan. Ngerti gak? Tapi anak yang kedua begitu dengar ini dia takut jadinya. Waduh, paradigma dia berarti sunat itu mengerikan. Bapak Ibu, kalau Anda dengar di bisnis ini dengan orang yang gagal, saya mau tanya, ada orang gak gagal di bisnis ini? Ada, banyak. Tapi Anda dengarkan mereka, atau Anda dengarkan upline leader Anda yang berhasil? Dengarkan yang berhasil dong. Kalau Anda dengar yang berhasil, mereka ceritakan bahwa bisnis ini memang perlu proses perjuangan, jatuh bangun, iya. Tapi ujung-ujungnya berhasil. Terus di sebelah sana cerita apa? Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, bla jatuh bangun, selamanya jatuh bangun gitu. Enggak berhasil. Anda dengar mana Bapak Ibu? Dengar yang berhasil lah. Ngerti nggak maksud saya? Karena Anda mau berhasil. Tepuk tangan buat orang-orang baru berhasil. Yang kedua sikap. Anda sudah ngerti lah Bapak Ibu. Saya hanya sharing materi yang sederhana yang menjadi prinsip-prinsip dasar di bisnis ini. Lihat, komposisi penentu sukses 5% skill, 95% impian dan sikap. Saya yakin Anda sudah ngerti juga. Impian itu menentukan apa yang mau kita dapatkan, betul nggak? Tapi sikap menentukan apakah Anda benar-benar mendapatkannya. Saya percaya mereka bukan adalah orang-orang yang seperti apa tidak. Saya yakin mereka adalah orang yang punya impian seperti Anda juga punya impian. Tapi perbedaannya Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang punya sikap jauh lebih luar biasa. Jadi kalau kita lihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, lihat sikapnya di lapangan, lihat sikapnya hari-hari, lihat apa yang dia kerjakan. Yang setuju katakan, yeah. Banjarbaru, temukan alasan Anda mengapa. Ada orang yang jatuh bangun sakit, dia gak peduli. Karena demi impian keluarganya, karena masa depannya dia bangun. Tapi ada orang yang begitu ditolak, dia bilang apa Bapak Ibu? Susah, bisnis ini gak ada yang mau. Terus ada orang yang jatuh bangun, dia bilang gak apa-apa. Jatuh bangun gak ada yang mau, pasti suatu hari pasti ada yang mau. Bapak Ibu,
Masalah dapat menjadi kesempatan di tangan orang yang tepat. Banyak orang takut masalah, tapi menurut saya di bisnis ini kita harus punya masalah. Saya lebih suka membantu grup yang banyak masalah. Kenapa? Karena grup yang gak pernah ada masalah, saya sangat curiga. Karena mereka tidak ngapa-ngapain. Betul gak? Saya saja beristri Bapak Ibu. Beristri begitu 3 bulan istri mulai mengeluh, aduh perut saya kok gak nyaman ya, wah mau muntah-muntah, cek ke dokter akhirnya hamil. Berarti ada masalah gak kira-kira? Masalah, mau muntah lah, mau pingsan lah, biasa orang di awal ibu hamil kan begitu kan, betul gak? Tapi berarti terjadi sesuatu, kerja kerasnya berhasil. Betul gak? Mana tepuk tangannya? Banjarbaru. Nah teman-teman Bapak Ibu semua, kalau Anda mau lihat memperlengkapi tim Anda, perlengkapilah tim Anda yang banyak masalah. Tapi masalah mereka karena masalah di bisnis ini, bukan masalah dalam rumah tangga, oke? Ya, kerja di kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan kita gitu ya. Wah suami ini berantem, pisau terbang Bapak Ibu, jendela kaca pecah Bapak Ibu, 3 korban gitu masuk rumah sakit gitu. Gak ada urusan dengan kita Bapak Ibu. Ngerti gak? Grup Anda bangun home meeting, Pak bantu saya ada home meeting bagus di kota ini. Yang hadir 40 orang Pak. Wih home meeting 40 orang. Gimana home meetingnya tuh? 40 orang pokoknya dahsyat Pak. Bapak mesti datang. Kira-kira datang gak Anda sebagai leader? Hah? Datang. Anda presentasi one on one 1 orang aja Anda mau? Ini home meeting 40 orang Anda gak mau? Anda membangun aset bukan? Membangun aset ya. Wah home meeting grup Anda kira-kira dibantu gak? Dibantu, grup Anda ngeluh, Pak, saya nggak punya laptop Pak, 40 orang gimana bagusnya? Dibantu nggak kira-kira? Dibantu. Bapak Ibu, leader yang hebat punya tim yang hebat. Leader yang hebat lahir daripada leader yang mau membangun timnya berhasil. Tepuk tangan pada semua. Yang ketiga, cara kerja PBO. Bapak Ibu saya percaya di NDT udah dibahas tentang 7 langkah sukses. Saya tidak bahas tentang 7 langkah. Saya percaya Bapak Ibu Anda dengarkan Starter Pack berulang-ulang sudah dari leader yang sangat luar biasa menceritakan tentang ini. Anda hadir di NDT juga sudah dibahas setiap bulannya. Yang saya mau bahas adalah tentang 7 kebiasaannya. Karena Bapak Ibu orang sukses punya kebiasaan sukses. Sukses itu berpola. Pelajari polanya dan Anda bisa sukses seperti orang sukses. Setuju? Nah Bapak Ibu kebiasaan ini harus kita lakukan. Teman-teman memiliki dream book. Punya pasti. Tapi punya dream book yang keren gak? Dream book yang keren bukan sampulnya keren. Isi dalamnya bro. Begitu buka. Rumah impian. Air mata mulai ngalir. Begitu buka. Mobil impian. Begitu buka. Orang tua. Ada yang mau umroh. Ada yang mau naik haji. Buka. Calon pasangannya, pokoknya buka sampai halaman belakang basah semua Bapak Ibu. Itu berarti buku impian Anda bagus. Jangan sampai Anda buka buku impian, lihat aja nggak boleh. Ini udah sering dari 15 tahun lalu sudah saya lihat. Gak usah dilihat lagi. Enggak, justru buku impian adalah buku impian yang sungguh memberikan sebuah arti yang dalam buat Anda. Menambah terus daftar nama prospek. Sampai hari ini Anda masih prospek nggak? Masih prospek nggak? Yang masih prospek boleh lemparkan tangan Anda? Boleh sama-sama bilang wow. Iya, masih terus prospek. Oke, next kita lihat lagi sama-sama. Nah, presentasi minimal 15 kali. Melayani pelanggan, membaca buku positif. Mendengarkan minimal 1 CD NetP dari One Vision setiap hari. Dan pertemuan yang juga direkomendasikan oleh upline crown Anda menjadi good team player. Nah, kita bahas ini sekarang adalah edifikasi, konsultasi, no cross lining. Teman-teman, 3 prinsip dasar ini sangat menentukan kinerja Anda. Bapak Ibu, menurut saya ini Anda harus perlengkapi kepada tim Anda. Kalau tim kita dari awal tahu bahasa-bahasa bisnis, bahasa-bahasa sistem, mereka akan fokus tidak jauh dari sini. Dan Anda mudah untuk mengevaluasinya. Kalau Anda tidak bekali dari awal, susah nanti komunikasi di belakang. Nanti dia akan tanya, no cross lining itu apa? Saya nggak pernah cross lining tuh. Loh, gak pernah cross lining, kenapa sama cross line tiap hari ke lapangan gitu? Bisa ngerti gak Bapak Ibu? Bapak Ibu, Anda suami nih, Anda punya 1 istri Anda di rumah, tapi Anda pergi sama istri orang lain. Ngerti gak? Lihat Bapak Ibu, pertama kita bicara edifikasi lah ya.
promosikan dimulai dari perusahaan tentunya Bapak Ibu. Kita bangga dengan Tiansi. Yang bangga katakan yeah. Bapak Ibu, saya bangga dengan bisnis ini. Kami sama tim baru pulang dari China, Pak Restu juga ikut ya di waktu itu. Kami menghadiri sebuah seminar yang sangat luar biasa, training yang sangat hebat untuk sebuah masa depan yang begitu luar biasa dari Tiansi, yaitu berkaitan dengan e-commerce dan e-wallet. Nah, tetapi saya lihat Bapak Ibu, dari training yang kami ikutin ini, Bapak Ibu, berkumpullah 40 negara, distributor, ada 500 orang yang hadir. Wah, suasananya, Mr. Lee bagikan visi-visi yang begitu luar biasa untuk kedepannya. Bapak Ibu, saya percaya, Mr. Lee ini mau kita semua bukan sekedar jadi bos. Tapi Mr. Lee mau kita semua menjadi big boss. Saya ngerti. Jadi kita bukan hanya mau sekedar dapat penghasilan, tapi mau dapat penghasilannya banyak gitu. Coba. Kasih tahu sebelah kanan. Banyak bro. Nah. Oke. Kemudian edifikasi produk Tiens. Bapak Ibu, produk Tiens luar biasa nggak? Wih, ke depan masih banyak produk yang lebih hebat mau masuk Bapak Ibu. Ada untuk eyeshine, untuk wajah Bapak Ibu. Kami ini, Anda terasa nggak kami hari ini lebih charming gitu? Wajah kami berkilau-kilau. Kami di Cina nanti kasih obat kecantikan yang baru. Produk-produk baru banyak Bapak Ibu ya. Menurut saya Tiensi luar biasa. Tepuk tangan Pak usaha kita. Tiens Internasional. Lebih keras. Wah. Ya, itu dia. Baik, kita lanjut. Tentunya berikutnya adalah edifikasi upline dan downline Anda. Bapak Ibu, kalau Anda lihat saya sebagai pembicara, kemana-mana saya selalu edifikasi upline saya. Saya punya upline yang hebat Bapak Ibu. Saya punya Pak Happy, saya punya Pak Luis. Kami kerjasama secara sistem. Kami bisa komunikasi via WA, kami bisa ketemu. Nanti di live kita juga ketemu. Di acara-acara yang besar kami ketemu, di lapangan juga sering ketemu. Nah, Bapak Ibu, kami sangat positif karena kami tahu bahwa masa depan kami ada di usaha ini. Yang kami bicarakan adalah bagaimana membuat aset kami menjadi besar. Kami edifikasi upline tujuannya supaya downline juga respect kepada upline. Nah, teman-teman Bapak Ibu semua, saya juga punya downline. Saya juga sering edifikasi downline. Nah, Bapak Ibu, saya punya downline yang unik-unik. Bapak Ibu, ada penjual jamu, ada anak sekolah, macam-macam lah. Macam-macam. Nah, tetapi Bapak Ibu, berbagai profesi yang berbeda, makin beda makin bagus. Supaya grup kita tidak homogen, tapi heterogen. Anda bisa kebayang kalau grup Anda mahasiswa semua Bapak Ibu. Kalau hari ini grup Anda mahasiswa semua, begitu liburan tiba Bapak Ibu, omset Anda pun libur Bapak Ibu. Liburan tiba, omset libur juga. Tapi kita perlu grup yang heterogen. Oke. Next, yang kedua berkaitan dengan no cross lining. Bapak Ibu, konsultasi dulu ya. Konsultasinya bisa ke upline Anda minimal sebulan sekali. Gini Bapak Ibu, konsultasi di bisnis ini gak bayar loh. Enak gak? Enak ya? Saya pernah kerja di satu perusahaan yang besar. Kami punya konsultan. Konsultan kami dulu kalau kami konsultasi itu bayar loh Bapak Ibu. Ngerti gak sih bayar? Bagaimana ngatasi ini, bagaimana untuk sistem, bagaimana untuk ini. Bayar. Tapi kalau di Tiansi bayar gak? Enggak. Gratis loh bro. Gratis. Tis. Terus kenapa Anda gak konsultasi? Karena Anda merasa Anda sudah hebat. Bapak Ibu, orang yang hebat bukan orang yang merasa dirinya hebat. Tapi dia punya prestasi yang hebat. Bisa ngerti gak maksud saya? Karena Anda merasa Anda sudah nyaman, Anda sudah cukup, Anda sudah luar biasa di posisi ini. Padahal posisi lain menanti Anda. Kalau Anda sudah crown, berikutnya masih ada ambassador. Udah ambassador masih ada Majesty. Kalau Anda sudah Gold Lion, masih ada Diamond, masih ada Director dan Executive Director menanti Anda. Nah, teman-teman, pastikan Anda konsultasi aktif dengan upline leader Anda. Coba salam kiri kanan bilang konsultasi lah bro. Saya mau pastikan Anda keluar dari ruangan ini ingat apa yang saya ngomong ya. Konsultasi bro. Iya, konsultasi. Konsultasi itu kayak pacaran loh Bapak Ibu. Anda pernah pacaran gak sih? Saya ingat dulu pacaran itu pacar saya dulu, sekarang istri saya suka curhat gitu. Curhat tapi bukan curcot ya, ngerti curhat bocor ya, tapi ini curhat benaran gitu. Curhat itu benaran gitu. Waduh, saya di kantor ada masalah nih gimana. Nah, saya bilang, "Ya sayang, kamu santai aja. Kalau di kantor bos lagi marah, ya kamu jangan ikut marah dong." Siapa yang bos sekarang?
Kan bos tentu yang di depan, kamu udah dengar aja. Bos lagi mana dengar aja. Kalau ada salah di mana perbaiki. Kira-kira begitu, benar gak? Sama. Kalau dalam kita konsultasi kan kita ngomong baik-baik. Wah, hancur. Aduh, saya gak kram lagi nih bulan ini. Kenapa gak kram? Ya, saya punya royal, ada satu yang beginilah, yang kedua begini, yang ketiga begini. Anda pasti santai aja. Gak apa-apa. Selidiki, catat dengan detail kendalanya, bantu downline Anda yang tadinya CP menjadi royal, kan mudah sekali. Selidiki di bawah, royal kan ada CP-nya. Kerja keras, bantu CP naik menjadi royal. Supaya royal di atas juga ikut semangat. Nah, Anda begitu dengar masukan itu, Anda bilang apa? Yes, berarti saya dapat satu solusi, saya perbaiki. Oh tapi saya kan gak punya laptop. Bapak Ibu, sukses di bisnis ini jangan pakai laptop jadi alasan. Kalau laptop menjadi penentu sukses Anda, berarti orang yang impact ke depan semua bawa laptop. Ngerti nggak? Ada satu grup saya ngeluh, aduh saya nggak keren karena nggak punya laptop. Saya bilang, Anda ke Vision Seminar, lihat siapa yang bawa laptop. Siapa yang bawa laptop hadir di Vision Seminar? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nggak ada kan? Berarti laptop bukan yang paling penting. Penting, tetapi bukan yang paling penting. Anda nggak mungkin masuk ke panggung bawa laptop. Panggung ini milik Anda. Perkenalkan, nama saya Pak Budi. Ini laptop saya. Go Freedom. Pak Budi turun bawa laptop ini. Enggak lah. Nah, yang terakhir adalah no cross lining. Nah, Bapak Ibu, no cross lining ini saya bahas tentang saya punya cross line yang baik. Namanya Teddy Setiawan. Teddy Setiawan, saya panggil kakak. Terus dia panggil saya juga kakak. Kami berdua juga sama-sama kakak. Manajer kami adalah kakak nomor 1. Saya kakak nomor 2. Dia kakak nomor 3 dong. Kan usia di bawah saya. Manajer kami kan lebih tua. Jadi kakak nomor 1, kakak nomor 2, kakak nomor 3. Nah, kami membangun satu tim player yang bagus di OP. Kami bangun satu kerjasama yang bagus di pertemuan. Bapak Ibu, teman-teman, kami sama-sama cross line. Tapi kami tidak pernah membicarakan bisnis kami. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngerti? Nah, suatu hari Teddy bikin topi. Tulisannya Teddy Setiawan. Ted, topi lu bagus bro. Gua juga mau lah. Dia bikinlah topi saya. Boxu Willy. Bagus juga. Sama-sama punya topi gitu. Kami bicara, yuk kita mau ke Cina. Kapan lu berangkat? Oh saya hari Sabtu berangkat. Naik pesawat jam berapa? Jam 6 sore. Ayo kita bareng, ayo bareng kami. Sama-sama yuk kita ke Jakarta yuk sama-sama gitu. Teman-teman ngerti maksud saya? Cross line itu indah loh sebenarnya. Bulan ini gimana? Bulan ini Vision Seminar ada di kota mana? Jadi Bapak Ibu sebenarnya sesama cross line tolong jangan kayak bis kota Bapak Ibu. Ngerti bis kota? Jangan kayak bis kota. Bis kota itu saling motong-motong loh, ngerti ya? Bahkan kadang-kadang motongnya nggak benar gitu. Motong akhirnya motornya lecet gitu ya. Mobil tabrakan gitu ya. Masuk jurang gitu. Bapak Ibu, santai aja. Jangan tengah. Anda bicara cross line kok agak tegang gitu. Coba kasih tahu kiri kanan, santai aja bro. No cross lining, santai aja. Santai aja. Anda mau lihat Tiens Banjarbaru menjadi makin besar atau makin besar? Makin besar tentunya. Suksesnya bisnis ini jangka panjangnya tergantung Anda. Ayat yang ada di depan ini. Semakin kerjasama timnya bagus. Bapak begini, banyak orang suka merasa kerjasama tim seolah-olah hanya saya dengan tim saya. Padahal itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah kerjasama saya dengan tim orang lain. Bapak Ibu, hari ini Vision Seminar sebesar ini bisa jalan. Saya percaya bukan hanya timnya Pak Andi Yusnana, masih ada tim-tim yang lain. Ada timnya lain, ada timnya Pak Restu, ada timnya Pak Abu, ada timnya Pak Anwar, tim siapapun. Bergabung di bisnis ini, bangun sama-sama. Jadi kalau nggak ada kebersamaan ini, susah kita mau sukseskan sama-sama. Betul nggak? Betul ya? Nah sama di bisnis Tiansi ini, di lapangan pasti kita ketemu Bapak Ibu. Coba kalau begini Bapak Ibu, ya ini pengalaman kami bisa jadi beda ya. Beberapa waktu yang lalu saya punya satu downline. Pergi prospek seseorang yang orang ini sudah punya motivasi yang salah sih sebenarnya. Sudah punya motivasi yang salah.
Dia ini dari mantan penjual asuransi yang masih aktif di asuransi yang lain. Nah begitu dia bergabung ke kami, waktu itu dia membership Gold, kami pikir ya ini orang pasti luar biasa. Nah tapi ternyata begitu bergabung dengan kami, Bapak Ibu, ternyata dia punya motivasi yang berbeda. Ingin menarik distributor Tiansi menjadi agen Menurut Anda boleh gak sih? Boleh gak? Boleh gak Pak? Ya gak boleh lah. Mana boleh sih kayak begitu? Saya ke rumah Anda nih. Saya ke rumah Anda. Saya ke rumah Pak Andi nih. Rumah Pak Andi itu ada mobil, ada motor gitu. Terus saya ke rumahnya Pak Andi, sorry Pak Andi ya. Dia bahkan gak minta maaf lagi. Masuk aja ke rumah Pak Andi. Ngambil mobil, ngambil motor. Stokis ada barang gua ambil. Gua ke rumah Pak Anwar. Pak Anwar, wah ini bagus kameranya. Saya ambil. Boleh gak kira-kira? Enggak boleh. Bapak Ibu, mari. Saya percaya apapun yang kita kerjakan Tuhan lihat. Setuju gak? Hanya orang yang jujur di multi level ini bangun aset diperlukan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang punya integritas. Kalau Anda tidak punya integritas, jangan harap bisnis Anda menjadi besar. Bapak Ibu, kalau dari awal Anda punya prinsip, wah ini bagus ini. Ini bintang 5 dia, gak ada upline-nya anu, udah mati semua. Ini nih, Superman. Ikut saya adalah Superman. Lu ikut saya berarti lu jadi Superman. Nggak taunya ikut dia 3 bulan sama-sama mati Bapak Ibu. Karena terbang tabrakan sama matahari. Oke, tepuk tangan pada semua. Next kita lihat lagi. Pertemuan, oke. Nah, tadi bicara tentang presentasi, Bapak Ibu sudah saya bahas. Intinya Bapak Ibu presentasi ini seperti roda. Anda lengkapi tim Anda dengan presentasi yang benar. Menurut saya Bapak Ibu, nyawa di bisnis ada di presentasi memang. Saya selalu bahas ini Bapak Ibu. Kalau tidak tekun lakukan presentasi Bapak Ibu, perputaran prospek Anda bergabung sedikit, new member sedikit bergabung, Anda tidak banyak melahirkan omset. Loh, salah satu sumber omset itu dari new apps, new member. Setuju nggak? Setuju ya? Salah satu yang bisa membantu Anda menjadi tim yang besar, Anda mau jadi Crown, Anda mau jadi Majesty, kan bergabung CP dan CP nak jadi Royal. Seorang Royal kan perlu 3 CP, betul nggak? Lalu kalau mau jadi Crown kan harus CP itu jadi Royal kan? Nah artinya dia harus nambah 3 CP, betul nggak? Betul nggak? Nah kalau memang betul berarti Anda perlu presentasi supaya Anda temukan CP-CP itu. Teman-teman, Bapak Ibu semua, saya ilustrasinya seperti sebuah sepeda. Bapak Ibu, bisnis Anda yang besar ini seperti sebuah sepeda. Presentasi inilah rantainya Bapak Ibu. Ketika Anda dayung, seperti Anda dayung inilah Anda presentasi. Semakin Anda dayung, sepeda Anda makin jalan. Hati-hati kalau Anda sebagai leader, Anda bilang, downline saya presentasi, saya nggak mau presentasi lagi lah. Bapak Ibu, secara nggak sadar itu akan nular ke bawah. Bapak. Tapi kalau upline, ada presentasi, Anda perlengkapi tim Anda, bantu mereka, lakukan presentasi, sepeda Anda akan mulus jalannya teman-teman. Mulus jalannya. Dan suatu hari pasti sampai tujuan. Tepuk tangan Anda semua. Yang terakhir, Anda perlengkapi tim Anda dengan produk dan marketing plan teams. Bapak Ibu, jujur produk ini penting. Kalau Anda tidak jelaskan produk dengan tim Anda, saya khawatirnya tim Anda nggak ngerti produk bisa salah-salah juga loh bro. Ngerti ya? Kita sih tidak takut salah sebenarnya. Tetapi kalau salah kasih produk kan fatal. Ngerti nggak sih salah produk kasih obat fatal? Fatal. Bapak Ibu begini, Anda juga tidak bisa nunggu perusahaan memberikan training produk kan, betul nggak? Terakhir training produk di sini kapan? Kan perlu waktu. Tapi Anda mau tim Anda sukses, betul nggak? Oh, kami buat klinik kecil setiap minggu, tim kita tuh kita bekali produk dengan benar gitu. Jelasin dia, produk pembersih seperti ini, penyeimbang seperti ini, produk penguat seperti ini, paket peninggi ini loh, paket pelangsing ini, paket penguat begini. Bapak Ibu satu ketika ada satu bapak datanglah mau nanya pakai Volcano katanya. Ngerti pakai Volcano? Ini kan 17 tahun ke atas ya. Nggak ada sensor ya. Oke. Satu ketika dia datang, saya mau beli pakai Volcano. Wah di downline bingung. Pakai Volcano apa ya?
Si upline-nya HP-nya nggak aktif pula. Lagi training, upline nggak aktif. Wah, mau coba-coba. Wah, ini pakai volcano. Apa saya kasih? Sudahlah, saya pasti kalsium ya bang. Ya sudah saya tahu sih kalsium. Sisanya nggak ngerti. Anda tahu kasih apa? Kasih Grab, kasih Citosan, bersih dulu pokoknya. Bersih bener pak. Dia udah lemas makin lemas pak. Akhirnya komplain, wah produk TNC nggak bagus. Katanya volcano luar biasa. Kenapa kok saya jadi lemas pak? Nah, tanya, bro, lu kasih apa? Kasih kalsium, Citosan, Grab, nonitrain. Ih salah bro. Salah ini. Bapak ibu gini, fatalnya maksudnya adalah orang akan kecewa gitu, ngerti nggak? Orang akan kecewa dengan produk TNC. TNC produknya bagus. Tapi kalau Anda tidak memberikan pada orang yang tepat dengan produk yang tepat, orang kecewa. Hasilnya juga buat Anda jadi nggak bagus, betul nggak? Saya punya satu grup bagus, spesialis peninggi badan. Kenapa kok dia jual peninggi badan selalu berhasil? Ada orang lain yang jual peninggi badan selalu gagal gitu. Bapak ibu teman-teman saya lihat dia bagus, dia jelasin sampai peninggi badan itu pola konsumsinya seperti ini. Anda boleh konsultasi dengan upline leader Anda ya sebenarnya. Saya hanya sharing aja. Polanya seperti ini. Terus olahraga yang mendukung. Istirahat yang cukup. Dijelasin sampai makanan pantangan yang gak boleh segala macam. Bagus gak kira-kira? Bagus. Sedangkan yang lain pakai peninggi. Sudah ini aja dia jual. Selanjutnya terserah. Mau makan mau gak makan. Mau tinggi yang apa enggak. Itu gak urusan gua lah gitu. Gimana mau berhasil Bapak Ibu? TNC punya produk bagus, tapi Anda harus jelasin. Nah, perlengkapi yang terakhir adalah New Marketing Plan TNC. Tepuk tangan. Saat ini, kelebihan kita ada di Marketing Plan TNC ini. Kalau Bapak Ibu jalankan dengan benar Marketing Plan TNC ini, Anda akan menemukan bahwa ada satu sistem di dalam ini yang bagus. Ada 7 bonus utama. Saat ini kita ada omset perkembangan dan omset penjualan. Anda sudah ngerti ya? Yang saya bahas adalah saat ini Bapak Ibu Anda harus ngerti bahwa kita mengenal sistemnya jalur. Sistem jalur ini akan membantu Anda lebih mudah meraih reward. Teman-teman, Anda perhatikan, kalau Anda ngerti di sistem ini omset perkembangan ada bronze, silver, gold, dan platinum. Di dalamnya ini ada satu sistem yang kita sebut dengan placement. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Placement bro. Kurang yakin, sebelah kanan. Placement bro. Bapak Ibu, Anda manfaatkan kasih sistem placement? Wih, placementnya dahsyat loh Bapak Ibu. Dahsyat loh. Saya ingat saya ada placement satu kaki di bawah beberapa leader ini. Leader yang paling bawah ini lolos motor. Leader yang atasnya lolos motor. Leader yang atasnya juga lolos. Luar biasa. Yang harusnya hanya 1 orang lolos motor, bisa 3 orang lolos motor. Serius Bapak Ibu. Anda lihat ke depan program-programnya TNC, promo-promonya semua omset perkembangan. Mau dapat glory tape, omset apa Bapak Ibu? Perkembangan juga. Mau dapat reward motor, bulan ini ada promo apa? Motor. Dapat promo motor, omset apa? Perkembangan. Teman-teman, pelajari betul-betul, konsultasi dengan leader aktif Anda. Kerjakan dengan benar dan saya percaya grup Anda akan meledak dan booming besar sekali. Dan omset pasangan ini membuat New Marketing Plan kita bonus kita besar sekali. Besar sekali. Bapak ada kebayang? Setiap minggu di placement, setiap minggu di placement, setiap minggu di placement, setiap minggu di placement. Anda bisa 4 minggu berturut-turut terima bonus yang sangat luar biasa. Tepuk tangan Anda semua. Saya dapat melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan. Anda dapat melakukan apa yang tidak dapat saya lakukan. Betul nggak? Bersama-sama kita dapat melakukan hal-hal yang besar.